Shalom. Sampai kapanpun kita gak pernah ditarik sama Ibu Iin. Percayalah. Mau sampai kapanpun, Anda lagi melo, Anda lagi banyak pikiran, banyak apapun, gak akan pernah dielus-elus. Percayalah, sampai kapanpun gak akan pernah. Amin. Saudara pasukan Tuhan di tempat ini, boleh lambaikan tangannya yang merasa pasukan Tuhan. Yang merasa aja, yang gak merasa gak apa-apa. Sekali lagi boleh katakan wow. Oke, luar biasa loh. Luar biasa loh saudara. Tapi saya percaya begini. Tadi saya waktu di situ saya teringat satu lagu sih. Lagu. Boleh minta DC? Bang Matthew boleh nyanyikan lagu ini. Ada satu lagu yang tadi dinyanyikan. Saya teringat lagu ini dan saya ketawa dengan lagu ini. Boleh Bang Matthew nyanyikan lagunya, boleh? Cinta yang tak pernah berujuk. Orang kalau ngomongin cinta enak loh ya. Suka gitu. Selalu. Kita dengerin aja coba. Cinta yang tak pernah berakhir. Ya tuh. Menjaminku tuh selamanya. Lagi. Cinta yang tak pernah berujung. Cinta yang tak pernah berujung. Ya Tuhan. Menungguku selalu. Cinta yang tak pernah berakhir. Menjaminku tuh selamanya. Hari itu Bu Iin sama Cirut ngasih lirik ini. Ngasih lirik dikit. Ngasih lirik lagu ini dikit. Hampir semuanya kami rombak, saya dan Matthew rombak. Yang cuman tinggal hal itu apa? Cuman kata cinta hari itu yang tinggal. Kami rombak semua. Kami bikin lagu itu gak lama, Bapak Ibu. Kurang dari 1 jam kami naik ke atas ke studio, ngopret keyboard kami. Gak nyampe 1 jam kami kirim MP3-nya ke Ibu Iin hari itu. Tapi kami berpikir rupanya lagu ini gak secepat, gak semudah apa yang kami yang seperti apa yang kami ciptakan. Bahkan sampai hari ini kami masih bingung sebenarnya nyanyi lagu ini. Mungkin engkau Bapak Ibu yang di rumah berpikir ngomongin cinta, ya hati saya lagi perlu cinta. Hati saya perlu dibelai. Hati saya perlu dikasih sentuhan gitu kan. Nyanyi lagu ini enak. Gampang. Tapi rupanya gak semudah waktu kami menciptakannya. Percayalah, Ibu Iin akan terus menarik kita. Ibu Iin akan terus menyeret kita. Ibu Iin akan terus membawa kita, menarik kita, mempush kita. Terus mempush, menarik. Dan ingat, sampai kekekalan, sampai Yesus datang yang kedua kali dia akan lakukan itu. Sampai di surga dia akan lakukan itu. Amin. Tapi yang masalahnya, hati kita mau seperti apa? Hati kita mau bertahan dan kita bilang, oh God, lelah Tuhan, capek. Saya ini orangnya melankolis, dibentak sekali saya kabur. Saya akan lakukan itu Bapak Ibu. Saya dijahatin dikit saya akan kabur. Dan meninggalkan sampai waktu hati saya akan pulih kembali dan saya akan balik lagi. Saya gak tahu dengan Bapak Ibu, saudara sekalian. Tapi saya berpikir tadi malam sampai jam 2 pagi, saya bilang, Tuhan saya mau ngomong apa tuh? Saya pulang, saya pelayanan, pulang, tidur sebentar. Jam 8 sampai jam 9 malam, tiba-tiba istri saya bangunin saya. Bangun saya jam 018, saya ingat banget tadi malam. Oh iya Tuhan, ini mau ngomong apa tuh? Tiba-tiba Tuhan kasih kata seperti ini. Jangan menjadi lelah. Jangan menjadi lelah. Saya langsung ambil catatan, saya catat. Ini Tuhan mau ngomong apa ya Tuhan? Istri saya bilang, yang matiin lampunya dong, bentar ya. Yang matiin lampu, saya pindah ke depan, ke ruang depan. Istri saya datang lagi. Saya balik lagi ke kamar, saya nyalain lagi lampunya. Kita ngobrol. Tapi saya mau bilang gini, orang-orang besar, orang-orang hebat,
Siapapun, sebut aja lah. Orang-orang yang punya namanya hari ini tercantum di orang-orang sukses itu orang-orang yang gak pernah berhenti dengan yang namanya masalah. Orang yang gak pernah berhenti dengan namanya kelelahan. Siapapun saudara. Tapi masalahnya orang ini mau berhenti apa enggak, orang ini mau berhenti atau enggak, itu tergantung siapa? Tergantung saudara. Tergantung siapa? Tergantung saya. Tergantung siapa? Tergantung mungkin Bapak Ibu yang ada di tengah, yang ada di belakang. Hari ini kita sama-sama mendengar. Setiap Sabtu, setiap Minggu, setiap Senin kita terima semua yang terbaik. Benih-benih yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Intinya benihmu mau bertumbuh, intinya benihmu mau berbuah, intinya benihmu mau berkembang atau enggak, itu tergantung siapa? Tergantung saudara. Siapapun engkau, tergantung engkau. Waktu engkau berpikir waktu saya lelah, saya mendingan tidur di rumah, ya udah jadi seperti itu dan engkau nggak akan jadi apa-apa. Waktu engkau ngalamin masalah dan engkau berhenti di tembokmu itu dan percayalah engkau nggak akan jadi apa-apa. Atau waktu engkau ngalamin masalah dan engkau korek lagi pintunya, kau bukakan lagi pintunya dan hambatan apapun kau terobos dan kau berjalan di depan, dan itu pilihan siapa? Pilihan saudara. Hari ini kita bilang kita ini adalah bala tentara Tuhan. Amin. Kita ini bala tentara Tuhan. Seberapapun kita dipukul, seberapapun kita seberapapun kita tadi Ibu Ira selalu bilang, saya ini seperti landak. Bener gak sih? Bahasa cintanya apa? Keluarnya duri. Tapi banyak orang gak ngerti duri yang seperti apa yang beliau berikan. Orang gak akan mau diseret. Diseret itu sakit gak saudara? Sakit. Saya pernah nonton film yang namanya Kung Fu Shaolin. Kung Fu apa rupanya. Saat itu Donnie Yen diseret sampai pakai truk, pakai tronton. Diseret itu sakit. Sakit. Darah keluar berceceran di jalan. Wow. Tapi saya mau bilang gini, waktu engkau sakit, tapi waktu engkau mempunyai hati dan engkau ingin diseret, pilihan di mana? Pilihan di tanganmu. Dan seretan itu akan membawa apa? Sebenarnya ingin membawa engkau semakin naik, semakin berkembang, semakin besar, dan semakin berbuah lebat. Amin. Saya belajar begini, saudara. Kenapa orang nggak pernah jujur yang dengan namanya kelemahan? Banyak orang nggak begini. Gue udah lelah Tuhan. Tapi sebenarnya tahu nggak? Yang bikin engkau lelah adalah apa? Ketidakjujuran kita. Kita pura-pura wah saya strong, saya kuat. Waktu disuruh pelayanan di tempat ini, wow banyak orang kan kelihatannya keren-keren ya. Kuat, Senin, Sabtu, wow. Waktu Ibu bilang, ayo kita masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ngertilah. Terlihat sangat kuat. Tapi saya mau bilang gini, pilihan di tangan saudara. Saya mau belajar gini. Iblis akan mencari titik lemah saudara. Catat. Iblis akan mencari titik lemah saudara. Bukan hanya saudara, tapi Yesus dicari titik lemahnya. Waktu dia berpuasa 40 hari, iblis gak mencari Yesus tuh yang lemah di waktu hari pertama, no. Dia gak mencari di hari kedua, enggak. Ke-10 enggak. Sampai dicari titik terlemah Yesus saat dia mulai kelaparan, saat dia mulai letih, saat dia mulai... Mungkin dia udah nggak kuat lagi. Hari itu Yesus manusia sempurna, sama seperti saya dan saudara. Gak ada bedanya hari itu. Dan waktu titik lemah itu, iblis datang kepada dia. Dan saudara pikir, iblis itu kan berkeliling terus. Waktu titik lemahmu, di situ dia masuk. Dia akan cari celah di situ dan dia akan ubek-ubek hidupmu. Dia akan ubek-ubek hidup saudara. Yang masalahnya, saudara siap dengan ubek-ubekan dia? Atau saudara makan dengan ubek-ubekannya dia? Kita mau belajar gini. Boleh buka di yang pertama, saya mau buka di sebentar. Saya dapat pesannya baru tadi sejujurnya. Baru tadi malam. Saya ingat banget. Kita mau belajar dari seorang yang namanya Nabi Elia. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Boleh dibukakan? 1
Semua orang tahu. Siapa yang gak kenal Nabi Elia? Ya gak sih? Semua orang kenal lah. Ini nabi yang luar biasa, ngadain mukjizat ajaib luar biasa. Manifestasi Tuhan terjadi atas hidupnya loh. Apa coba? Saya mau sebutkan sesuatu. Membangkitkan orang mati. Anak seorang janda. Yang waktu Yesus bilang, Elia, kamu masuk ke rumah itu. Dan kamu pergi dari namanya Raja Ahab. Dan bersembunyilah di tempat itu. Tiba-tiba waktu meminta makan, gak ada lagi minyak, gak ada lagi tepung. Dan Tuhan kasih mujizat. Dan Tuhan berikan mujizat melalui siapa? Melalui dia. Gak pernah habis minyak dan tepungnya. Tiba-tiba waktu anaknya meninggal sekali lagi, dibangkitkan oleh siapa? Oleh Elia. Ini orang keren loh. Ini orang keren banget. Dia membunuh 450 nabi Baal. Seorang Elia. Manifestasi Tuhan dahsyat banget di hidupnya. Setiap hari mungkin dia ngalamin manifestasi Tuhan yang dahsyat. Tuhan kasih makanan setiap hari, dia kirim burung setiap hari, dikasih makanan setiap hari sama Elia. Dan hari itu apa? Dan hari itu cukup mendengarkan Tuhan, dia bilang gini, lo maju berperang, bunuh nabi-nabi itu Baal. Dan hari itu dia bunuh nabi-nabi Baal dengan tangannya, dengan kedahsyatan, dengan manifestasi Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Tapi ada dua hal yang saya catat di sini. Boleh baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan 6. Ini orang keren banget sih, saya bilang Tuhan. Di 1 Raja-Raja, boleh ditampilkan? 1 Raja-Raja 19. Dibilang seperti ini. Di ayat 5. Saya kalau pakai kacamata agak aneh. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Hari itu Elia setelah dia pergi dari gunung, seperti setelah dia membunuh nabi-nabi Baal, dia pergi ke gunung Horeb, naik ke gunung Horeb. Saya baca di mulai ayat pertama supaya enak. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk di padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, hal ajaib dia lakukan. Baru dia lakukan. Baru sangat dia lakukan. Saya berpikir gini, Tuhan ini kenapa ya? Orang yang di Alkitab ini gini loh, bangsa Israel tuh banyak ngalamin mujizat, banyak manifestasi Tuhan banyak. Dan saya belajar lagi, ini orang Elia ini banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Setiap hari ngalamin mujizat dari Tuhan, sentuhan dari Tuhan. Lo mau bunuh Baal, dibunuh. Lo mau dapat makanan, dapat makanan. Lo mau bangkitin orang mati, kalian ingin membangkitkan orang mati, dibangkitkan orang mati. Tapi seringkali gini loh, kenapa orang sedahsyat Elia bisa menjadi lelah? Kenapa nabi yang sebegitu luar biasa bisa menjadi lelah? Dan sampai dia bilang begini, Tuhan, aku ingin mati aja. Ini ada suatu perasaan yang apa ya? Banyak orang bilang gini, sering orang bilang gini, Mes, jangan main-main dengan perasaan. Coba saudara gak ada perasaannya ya. Coba pernikahanmu gak ada keperasaannya. Rasanya seperti apa? Yang masalah itu gini loh, yang masalah itu perasaanmu menduduki engkau.
Yang masalah itu perasaanmu menjadi raja atas hidupmu. Yang masalah itu perasaanmu menginjak-injak engkau. Dan akhirnya apa? Akhirnya engkau menjadi lemah. Engkau menjadi lemah. Dan saya belajar gitu loh. Kenapa nih orang sekeren ini, sedahsyat ini bisa menjadi lemah? Dan dia berkata, Tuhan aku ingin mati aja. Pernah gak sih saudara waktu ngalamin masalah, ngalamin kayak gitu? Pernah gak sih Bapak Ibu di tempat ini? Keren gitu kan? Ngalamin mujizat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ngalamin mujizat dari kota ke kota yang lain. Tiba-tiba engkau cuman karena diubek-ubek iblis. Cuman gara-gara engkau letih hari itu. Dan momen iblis masuk di situ. Engkau selesai di situ. Atau engkau orang yang paling keren. Dan engkau berkata, saya kuat. I am strong. Saya mau bilang gini, dengar. Orang yang malu mengakui kelemahannya. Saya mau bilang, dia sebenarnya semakin tambah lemah. Waktu engkau lemah, cukup datang ke Tuhan. Waktu engkau lemah, cukup berbaring dan duduk di samping Tuhan. Ini yang keren. Dia bilang gini, waktu Elia lelah, apa yang Tuhan bilang? Makanlah. Seringkali kita lupa, Bapak Ibu. Kita lupa namanya makan. Saudara lupa namanya makan. Saya lupa namanya makan. Waktu kita masuk sebuah pelayanan satu dengan yang lain. Waktu saya masuk mungkin dari suatu kedahsyatan Tuhan, manifestasi Tuhan di tempat ini. Satu dengan yang lain. Saya lupa memberi makan diri saya. Waktu engkau melihat kedahsyatan Tuhan yang dahsyat itu. Engkau berpikir, enggak kok saya keren kok. Waktu gue main musik keren kok. Waktu kita khotbah, Bapak Ibu khotbah di tempat ini, pelayanan nyentuh orang banyak. Enggak kok, keren. Orang itu diselamatkan. Waktu Bapak Ibu masuk ke tempat isoman, mungkin waktu kau menyentuh aja orang itu udah nangis. Keren, dahsyat kok. Tapi saya mau bilang gini, kita lupa yang namanya makan. Makan apa? Makan dengan Tuhan. Kalau saudara makan pernah sendiri, enak gak? Enak. Tapi waktu engkau makan, ada apa ya? Mungkin engkau makan dengan istrimu, mungkin engkau makan dengan suamimu, mungkin engkau makan dengan temanmu. Ada apa? Ada perbincangan. Ada apa? Ada perkataan. Ada apa? Ada perenungan. Ada apa? Ada satu dengan yang lain membangun. Sama. Waktu engkau lelah, waktu engkau capek, waktu engkau gak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Dan kelihatannya yang kau lakukan itu keren banget. Dan engkau lupa, engkau memberi makan hidupmu, memberi makan jiwamu, memberi makan rohmu. Dan engkau akan apa? Menjadi apa? Menjadi lelah. Dan itu yang Elia lakukan. Dia lelah. Dia lupa. Di ayatnya berkata begini. Alkitab berkata begini. Sesudah itu berbaringlah dan tidurlah. Seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Ini ada yang keren nih sebenarnya. Kenapa harus dijadiin roti bakar? Ya benar gak sih, saudara pernah berpikir gak sih? Zaman dulu ada roti bakar ya. Keren banget gitu kan. Elia dikasih roti bakar. Itu ada alat masak roti bakarnya mungkin. Ada lah. Makan. Saya teringat berapa tahun yang lalu ya, mungkin saya pergi dengan Cimaria, saya pergi dengan Melinda, saya pergi dengan Cimut hari itu. Hari itu ada Pak Melvian yang lagi tinggal di Sofifi. Pak Melvian tinggal di Sofifi, kita ke situ, kita mau bikin sumur ya Cimaria kalau nggak salah ya. Kita mau bikin sumur hari itu. Kita naik pesawat sampai sana, dijemput oleh Pak Melvian. Pas dijemput kita pakai mobil yang luar biasa, bak terbuka gitu kan. Bak terbuka. Ini hari itu kita lagi makan dengan Tuhan. Jadi dikasih apa aja semangat gitu kan. Kasih makan aja semangat. Tiba-tiba kita naik ini ya. Siap gitu kan. Saya siap gitu kan. Cowok sendiri, yang saya takutkan wanita-wanita putih ini gitu kan. Wanita putih ini, bayangin Bapak Ibu, saya naik bak terbuka gitu kan. Mereka bertiga di situ kan. Itu perjalanan kalau nggak salah 4 sampai berapa jam itu ya Cimaria, saya lupa gitu kan. Saya berjalan, kita naik mobil situ, akhirnya Pak Melvian, aduh kasihan nih kalau kena panas, akhirnya dibangun mendadak, dibangun tenda gitu kan, kayak tenda
pondoknya Daud mungkin ya, bikin tenda kecil gitu, dikasih atasnya dikasih kain. Akhirnya nggak kepanasan. Itu berapa jam akhirnya kita bangun tidur. Saya lihat, wah ini belum nyampe. Suatu ketika sampai tiba di pintu gerbang, tiba-tiba ayo kita buat sesuatu di sini. Pintu gerbang itu kita nggak zamannya dulu nggak kayak sekarang gitu kan. Sekarang udah dikasih ada patok, ada segala macam. Hari itu dibilang gini, kita gambar pelangi hari itu dibilang. Gambar pelangi hari itu. Saudara tahu apa yang kami lakukan? Kami itu mobil dipinggirin, dinaikin di pintu gerbang, berhenti. Bayangin ya, di pintu gerbang berhenti. Naik ke atas mobilnya, disuruh coret-coret bikin pelangi. Saya mau bilang gini, kenapa saya mau cerita kayak gitu? Dengar, kalau Bapak Ibu makan dengan Tuhan, mau disuruh apa aja tuh akan serasa apa? Terasa bahagia, terasa senang, dan akan berkata, yes God. Tapi kalau saudara lapar, yang keluar apa? Gerutu. Yang keluar apa? Kesel. Yang keluar apa lagi? Cari makan. Kadang makanannya makan apa? Makan kotoran. Yang membuat apa? Yang membuat tubuh kita gak benar sebenarnya. Tapi kalau saudara makan sama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang ajaib dan yang luar biasa. Selanjutnya saya mau bilang gini. Yang kedua dibilang gini. Waktu kita lelah, apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang apa? Istirahat. Tapi di mana nggak akan pernah istirahat? Siapa yang bilang kita istirahat? Setelah khotbah ini juga ibuin nggak akan pernah berpikiran nanti kita Natal tahun baru kita lebaran apapun kita libur 3 minggu. Nggak bakal, percayalah. Tapi Tuhan bilang apa? Istirahat. Istirahat tuh ngomongin apa sih? Istirahat tuh ngomongin engkau sekali lagi berdua sama Tuhan. Setiap hari itu 24 jam saudara. Semua orang sama. Saya, Ibu In, semuanya di tempat ini sama. Setiap hari 24 jam. Istirahat itu gak harus nunggu libur. Rest hidupmu. Dengan apa? Dengan hadirat Tuhan. Saya pernah dengar cerita seperti ini. Ada seorang, mungkin Bapak Ibu juga pernah cerita gitu. Ada seorang tukang tebang pohon. Dia punya kampak yang besar. Waktu hari pertama dia kampak, dia semangat banget kan. Wah, gue dapat duit nih. Dapat uang banyak nih. Di kampak yang kuat. Satu hari itu 20 pohon ditebang dia. Semangatnya luar biasa. Seminggu kemudian dia mulai lagi. Dia tebang lagi. Tapi rupanya udah mulai berkurang. 15 pohon hari itu ditebang dia. Besoknya lagi dimulai lagi, ditebang lagi. Yang ada 7 pohon ditebang hari itu. Dia berpikir, kok bisa ya? Kenapa bisa ya? Saya pakai kekuatan yang sama, saya pakai semangat yang sama, pulang dapat duit, semangat. Kenapa setiap hari berubah? Hari itu 20, 15, 7. Besoknya ditebang lagi 3 kampak. Tiga pohon hari itu ditebang. Setelah dia cari-cari, rupanya ditanya, Pak ini saya kenapa ya? Dia ngomong sama bosnya, emang kamu kenapa? Lah, saya pakai kekuatan yang sama loh. Saya pakai semangat yang sama. Saya pakai tangan yang sama. Saya pakai senjata yang sama. Kenapa berkurang terus? Lalu bosnya berkata ini, coba lihat kampak kamu. Berapa kali kamu asah setiap hari? Berapa kali kamu kamu urusin setiap hari? Berapa kali kamu pegang atau kamu cuman urusin buah, hasil, uang, pohonnya selesai, habis dan sebagainya. Coba lihat. Pasti lihat rupanya ada yang bopeng, ada yang pengok. Ya iyalah. Tapi Tuhan bilang apa? Istirahat. Rest hidupmu. Rest jiwamu.
rest tubuhmu, rest rohmu. Di saat itu waktu engkau rest, itu ngomongin apa? Ngomongin saat engkau berdua dengan Tuhan, saudara. Ngomongin apa? Ngomongin hubunganmu dengan Tuhan. Ngomongin apa? Ngomongin waktu engkau bergaul karib dengan Tuhan. Pelayanan akan meletihkan engkau kalau engkau gak pernah mengasah pedangmu. Pelayanan akan meletihkanmu waktu engkau gak pernah mengasah senjatamu. Saya akan sangat capek, saya akan sangat lelah. Teman-teman di tempat ini yang atas panggung ini akan sangat lelah waktu kita gak bertemu muka face to face dengan Tuhan. Apa yang kita buang, apa yang kita hasilkan, apa yang kita lempar pada jemaat Tuhan. Waktu mereka mungkin ngalamin masalah, mungkin waktu mereka pengen ngelihat terobosan dari Tuhan. Tuhan, gue aja gak ngalamin terobosan. Waktu engkau berkata, Tuhan saya pengen masuk lebih dalam, tapi engkau sendiri gak pernah masuk lebih dalam. Apa yang bisa engkau lemparkan? Nothing. Tapi waktu engkau berkata, istirahat. Cari momen-momen spesialmu sama Tuhan, saudara. Kita ke Tuhan, saya percayalah saudara. Saudara mau ngomongin Alkitab dari A sampai Z, dari Kejadian, Keluaran sampai Imamat, Wahyu. Percayalah, itu ngomongin apa? Ngomongin hubungan. That's it. Ke depan akan sangat lebih ajaib dan luar biasa. Saudara pikir ke depan akan semakin mudah? Enggak. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Saya punya cerita. Saya pernah baca cerita gitu kan. Nah, ada di Amerika seorang gospel. Namanya kalau nggak salah Frank Guglio, kalau nggak Frank Fuglio, lupa saya. Tiba-tiba saya waktu di situ saya teringat cerita itu. Dia punya seorang anak gadis. Waktu anak gadisnya ini menaiki mobil, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Mobilnya hancur, semuanya rusak, dan anak gadisnya ini terkena pendarahan di otaknya. Dan hari itu otaknya rusak. Ini orang keren. Wah, gospel. Kalau Bapak Ibu pernah lihat gospel di tempat ini, doanya wow, yes Lord. Kalau doa kan kayak gitu kan ya, lebih mengerikan dari kita gitu kan. Lompat gitu kan. Wow, yes, tiba-tiba lagi goyang di sini, tiba-tiba di sana wow gitu kan. Orang gospel keren kalau doa gitu kan. Atau saya aja yang pernah ngelihat. Tiba-tiba waktu dia ngalamin hal yang terjadi sama anaknya. Hari pertama dia doa, Tuhan di dalam nama Yesus sembuhkan anakku Tuhan. Sembuhkan otaknya, sembuhkan semua seluruh tubuhnya, sendi-sendinya sembuhkan Tuhan. Hari pertama dilakukan tersebut. Hari kedua, seminggu, 6 bulan, setahun dilakukan. Yang sama, dilakukan yang sama. Doa, 2 tahun, 3 tahun. Ratusan orang dari gerejanya mendoakan dia masuk ke tempatnya, ke rumah sakitnya. Dia tiap hari, tiap Sabtu, mungkin tiap Senin datang ngelihat anaknya adalah sedang diopnam. Rusak otaknya. Dan dia berkata, Tuhan sembuhkan anakku. Sembuhkan anakku Tuhan. Aku ini pelayanmu Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tuhan cuma terdiam hari itu. 2 tahun, 3 tahun. Ratusan orang tumpang tanganin di anaknya. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tahun kelima dia mulai pahit sama Tuhan. Tahun ke-6. Tahun ke-7. Dia masuk sekali lagi. Masuk ke tempat kamar anaknya. Tuhan, ini tahun ke-7. Anakku ngalamin hal seperti ini. Tiba-tiba dia nangis, dia keluar kamar anaknya. Dia marah sama Tuhan. Tuhan, engkau gak dengar doaku. Engkau gak dengar impianku. Aku cuma minta anakku ini disembuhkan. Sembuhkan dia, sembuhkan. Dokter bilang ini anak walaupun sembuhkan jadi autis. Apapun cuma bilang Tuhan, aku butuh mujizatmu, sembuhkan. Dia marah hari itu. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan, dia bilang gini, praise me.
Sembah aku. Gak bisa Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Praise me, dia dengar telinganya dengan audible, dia berkata, puji aku, sembah aku. Dan dia bilang, no Tuhan, aku gak mau. Engkau tahu apa yang ada di hatiku, engkau tahu apa yang aku mau dengan anakku ini. Dia cuma bilang, praise me, gak bisa Tuhan. Sambil meludah dan berkata, no. Dan hari dia itu berkata, enggak Tuhan. Seberapa banyak kita sering gitu ngelakuin seperti itu sebenarnya. Waktu masalah datang, waktu semua mimpi, cita-cita, harapan, apapun gitu kan, yang kau catat di buku harianmu mungkin. Rumah, mobil, kapal selam. Ya gak sih sebenarnya, kayak gitu gak sih? Punya mimpi rumah 2 tingkat, 3 lantai, ada ruang khususnya, ada studio musiknya, ada orang nginepnya. Udah pikir di otak gitu kan. Mungkin kok hari pertama, tahun pertama, mana sih Tuhan? Gak terwujud kok. Dan engkau lelah dengan semuanya itu. Engkau lelah dengan semuanya. Dan kau berkata, saya kuat. Kau masih pelayanan? Yes, engkau masih pelayanan. Engkau masih main keyboard? Ya. Engkau masih memainkan bassmu? Dan engkau masih memukul drum? Terlihat orang keren? Keren. Tapi engkau sendiri yang tahu siapa engkau lemah. Tuhan bilang apa? Istirahat. Dan si Frank saat itu berkata, sembah aku. Gak Tuhan. Berkali-kali dia ngeludah. No. Sebelum engkau menyembuhkan anakku, gak akan aku sembah engkau. Sebelum engkau menyembuhkan putriku, gak akan sembuh. Gak akan aku menyembah engkau. Engkau tahu yang ada di hatiku Tuhan. Engkau tahu yang ada di pikiranku. Aku cuma minta sembuhkan anakku. Dan engkau gak melakukan hal itu. Bukan engkau adalah Jehovah Rafa, engkau Allah yang menyembuhkan. Bukankah engkau adalah Jehovah Shalom, engkau Allah yang mendamai sejahtera, yang menyediakan semuanya. Dan hari itu dia marah sama Tuhan. Dia pergi, dia lari dari kamar anaknya. Dia menjauh dari kamar anaknya. Sembah aku. Se-audible itu di telinganya, dia berkata sembah. Tiba-tiba dia terjatuh dan dia terletak. Dia berkata, sembah aku. Sekali lagi bilang, kau tahu Tuhan yang di hatiku. Dan waktu itu juga dia berkata, ya Tuhan, aku menyembah. Dia menaikkan pujian, dia menaikkan penyembahan. Dia meneteskan air mata, dia menyembah Tuhan. Di saat dia berdua sama Tuhan, gak ada lagi orang-orang yang di sekeliling dia. Dia cukup menyembah Tuhan, tinggal cukup menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada teriakan terdengar dari kamar anaknya. I want my father. Tiba-tiba waktu dia menyembah Tuhan, dia terbangun, dia berkata, wah, siapa itu? Teriakan itu semakin lagi, I want my father. Dan dilihat teriakan itu dari kamar anaknya. Dan dia berkata, itu anak aku. Itu anak saya. Dan dia berlari ke kamarnya, dan dilihat dia, anaknya bangkit berdiri hari itu. Otaknya kembali pulih normal seperti sedia kali. 7 tahun saudara. 7 tahun yang dilakukan dia. Mungkin kau pengenalanmu, perjalananmu sama Tuhan, mungkin kau pernah ngalamin yang namanya kesakitan. Mungkin kau pernah ngalamin yang namanya peremukan. Mungkin kau pernah ngalamin yang namanya keletihan, kelelahan. Engkau mungkin di belakang sana ngalamin hal-hal manifestasi yang dahsyat yang dari Tuhan. Mungkin kau menumpangkan tangan pada orang sakit disembuhkan. Mungkin kau menumpangkan kepada orang buta dicelikan. Mungkin kau berkata, wahai lumpuh, berjalanlah, dan lumpuh orang itu berjalan. Tapi suatu ketika Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup, engkau mulai berontak. Padahal Tuhan bilang apa? Istirahat. Listen to me. Dengarkan aku. Tapi seringkali kita menutup telinga kita. Kita
Kitanya doang yang mau berbicara sama Tuhan. Kitanya doang yang mau pecuap sama Tuhan. Oh tahu ini Tuhan, engkau tahu ini Tuhan, engkau tahu ini. Mimpiku kayak gini, harapanku kayak gini. Dan seringkali kita mendengarkan kata orang, bukan kata Tuhan. Ya iyalah, lo gini. Istirahat nak. Tadi malam saya waktu dengar ini Tuhan. Ya Tuhan. Waktu anaknya berkata, I want my father. I want my father. 7 tahun lamanya. Ini orang harusnya udah kalau otaknya udah rusak kali ya, gak jelas. Waktu dilihat anaknya, dibangkit, dipeluk anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dilakukan hal yang sama. Saya gak tahu apa yang ada di hatimu, saudara. Saya gak tahu perjalananmu bersama Tuhan seperti apa. Di depan kita perlu menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Ini baru latihan, pandemi ini latihan buat kita. Gesekan itu latihan buat kita. Temenmu akan mungkin gak akan memperlakukan engkau seperti apa yang ingin hatimu terima. Pemimpinmu mungkin memperlakukan engkau gak akan seperti apa yang kau inginkan. Anak buahmu mungkin lu gak pernah ngerti apa yang pemimpinmu mau. Tapi saya mau bilang gini, dengar. Makan yang Tuhan mau. Dan Tuhan bilang apa? Istirahat. 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 Sampai hatinya Tuhan. Sampai waktunya Tuhan. Sampai momennya Tuhan. Itu jadi. Dan tiba-tiba. Dan mujizat itu terjadi atas hidup. Tapi jangan lari dari Tuhan, saudara. Frank sedikit lagi lari dari Tuhan hari itu. Jangan lari dari Tuhan. Kejar hatinya. Makanya saya waktu itu saya ketawa, Tuhan ini lagu yang cepet banget saya ciptain sama Matthew. Ini lagu yang mungkin hari itu dikasih saya cepet banget. Tapi rupanya gak semudah apa yang saya nyanyi. Gak semudah apa yang saya mainkan. Cinta kita tuh gampang berubah, saudara. Penantianmu tuh gampang berubah seiring berjalannya waktu. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Makan yang Tuhan mau. Beristirahat. Nikmati Tuhan. Makan, istirahat, nikmati Tuhan. Berjalan lagi, lebih kuat 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 lagi. Amin. Lebih kuat lagi. Mau raksasa apapun di depan, mau masalah apapun terbesar yang ada di depanmu, berdiri dan bangkit lagi. Saya mau bilang gini, dengar. Di saat saudara strong, di saat saudara kuat, gombalan iblis itu gak akan pernah nyampe sama saudara. Di saat engkau kuat dan engkau makan yang dari Tuhan, iblis gak akan pernah bisa masuk atas hidupmu. Amin.